Baik, mohon maaf ya, tadi kepotong. Maaf, tadi kepotong ya. Bapak salah mencet tadi. Oke, kita lanjut di materi berikutnya, itu cara merawat kelinci. Di situ kita diajarkan bagaimana cara kita merawat peliharaan kita ya, hewan peliharaan kita, dan kewajiban kita kalau sudah mempunyai hewan peliharaan, baik itu kelinci maupun ayam. Oke, di sini bagaimana caranya kita merawat. Yang pertama, kita harus beli kelinci itu yang sudah cukup umur ya, yang sudah bisa kita pelihara. Kalau masih bayi janganlah kita beli ya, karena kita belum tahu ya, kecuali kita memang sudah ahlinya merawat kelinci. Oke, kemudian kita harus apa? Menyiapkan kandang pastinya itu ya. Kandangnya itu harus sesuai dengan ukuran badan kelinci. Jangan sampai kelinci ngap ya. Jangan sampai kandang kelinci itu kecil ya. Kemudian bahannya itu yang terbuat dari kayu ya. Biasanya itu kebanyakan tuh terbuat dari kayu. Tapi kadang-kadang Bapak sering ngelihat itu terbuat dari besi ya. Kemudian jangan lupa kelinci itu di kandangnya itu dikasih jerami ya. Kalian tahu jerami itu tumbuhan yang sudah kering ya. Kita sebut bisa sebut dengan jerami, tapi aslinya jerami itu berasal dari daun pohon padi ya. Pohon padi yang sudah kering tuh kita sebut jerami aslinya ya dalam biologi. Cuman kalau tidak ada itu, kita bisa gunakan dedaunan yang sudah kering ya. Dan selanjutnya jangan lupa kita harus bersihkan kandangnya itu ya. Kasihan, jangan sampai mereka kebauan, banyak kotorannya kita gak bersihkan ya. Kemudian kandang itu, jagalah kandang kita, kandang kelinci itu dari kelembaban dan basah. Kelembapan ya, atau basah, jangan sampai basah, karena kelinci itu sejenis seperti kucing ya, sulit untuk mendekatkan dirinya terhadap air. Kemudian jangan lupa sediakan wadah buat minum, berikan makanan ya. Kemudian jangan lupa mandiin kelincinya jika kotor ya, sesekali ya, gak apa-apa, sama seperti kucing, cuma jangan setiap hari ya, kasihan. Jangan lupa gunakan air hangat ya, jangan sampai air dingin, kasihan. Kemudian gunakanlah makanan dan air itu yang bersih ya, jangan sampai ngasih racun ya kepada kelinci. Yang sudah busuk jangan dikasih ke kelinci ya. Biasanya makanan kelinci itu apa? Oke, bagus, sudah tahu, wortel ya, karena di film-film sudah banyak ya, di Masa in the Bear, di Upin Ipin itu sudah ada yang berperan sebagai kelinci, jadi kalian pasti tahu ya. Oke, kewajiban kita apa ketika kita sudah mempunyai hewan peliharaan? Kewajiban kita adalah menjaga dan merawatnya. Contoh yang seperti yang sudah kita Bapak sebutkan tadi, seperti memberi makan, membersihkan kandangnya, memberi minum, menjaga kelincinya, memandikan kelincinya ketika kotor gitu. Itu adalah kewajiban kita. Kalau kita tidak mau bertanggung jawab, janganlah kita memelihara hewan ya. Itu bukan nambah pahala bagi kita, malah kita mendapatkan dosa ya. Oke, itu saja. Sebelum Bapak lanjutkan ke tugas, ini wawancara ya, tidak perlu
Kemudian ini contoh-contohnya ya. Kewajiban tadi sudah Bapak jelaskan. Tugasnya ayah apa? Hampir semuanya sama ya. Oke. Tadi sudah ada tugas MTK, Bapak akan tambahkan lagi ya. Oke, perhatikan baik-baik soalnya, Bapak akan kasih 2 soal. Perhatikan. Dayu mempunyai 2 kue cucur. Kemudian Dayu kedatangan teman. Teman Dayu ada 5 orang. Kemudian datang lagi 1 orang. Jadi teman Dayu sekarang 5 orang. Pertanyaannya, kuenya Dayu dibagi berapa orang? Oke, itu nomor 1. Sekarang nomor 2. Benny mempunyai 1 pizza. Udah ditulis. Kemudian Benny membagi pizza itu menjadi 7 bagian. Karena di dalam rumah Benny itu ada 7 anggota keluarga. Ayah tidak mau mengambil bagiannya. Jadi Benny mendapatkan 2 bagian. Sekarang jika ditulis dalam pecahan, maka seperti apa bentuk pecahan potongan pizza yang Benny makan? Yuk, ada 2 soal ya. Tadi di atas 2, sekarang nambah 2 lagi, jadi ada 4 soal. Kalian kerjakan itu ya. Yang penting yang 2 soal yang tadi itu soal hot ya. Anggap soal hot itu soal apa ya kalau di kalian? Soal yang agak sulit ya. Kalau kalian bisa jawab dengan mendengarkan cerita Bapak, insya Allah Bapak anggap kalian bagus ya. Coba kalian jawab tanpa bertanya ke orang di sekitar kita dulu ya. Jangan bertanya dulu, jawab sebisa kalian ya. Bapak pengen tahu, coba jawab sebisa kalian. Jangan nanya orang lain dulu ya. Oke, itu saja. Sekarang kita lanjut ke Kurdis ya. Di Kurdis ini kita belajar artinya surat Al-Zalzalah ya. Kalau kemarin kita bacakan, sekarang kita di Az-Zalzalah, kita bisa buka di halaman 27. Bapak sedikit menjelaskan tentang maknanya saja ya. Al-Zalzalah ini diturunkannya itu untuk memperingatkan siapa gitu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Wa qalal insanu ma laha. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Yauma idzin
tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Bi anna rabbaka awhalaha. Karena sesungguhnya Rabbmu telah memerintahkan yang sedemikian itu padanya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Az-Zalzalah ini berarti cerita tentang dibangkitkannya manusia dari dalam kubur, artinya terjadinya hari kiamat ya. Pada hari itu matahari sudah terbit dari arah barat ya. 3 hari 3 malam kita gelap ya, tidak ada matahari, kita merasa enak saja tidur ya, karena menurut kita itu tidak terjadi apa-apa. Menurut kita itu masih malam terus ya selama 3 hari 3 malam itu. Setelah itu muncullah matahari dari barat, maka kita bertanya ya, ada apa dengan bumi ini? Apa yang terjadi dengan bumi ini ya? Maka setelah itu bumi berguncang ya. Bumi itu berguncang, itu bumi menceritakan ya kepada mereka bahwa hari ini akan terjadi kiamat gitu ya. Kemudian ya manusia yang berada di dalam kubur itu dibangkitkan kembali ya. Manusia yang di dalam kubur itu siapa Pak? Manusia itu yang sudah meninggal sebelum kiamat, seumpama meninggal sekarang ya, mereka meninggal sekarang atau kemarin gitu ya, mereka itu berada di alam barzah atau di alam kubur ya. Di sana mereka akan mendapatkan sebuah balasan, akan bertemu dengan malaikat ya. Jika mereka di sana selamat di alam barzah itu ya, maka mereka di sana tenang ya, tinggal menunggu hari kiamat. Akan tetapi jika di alam barzah itu atau di alam kubur itu mereka tidak selamat, maka mereka akan disiksa ya. Akan tetapi itu tidak seberapa ya daripada siksaan api neraka. Beda ya antara siksa kubur dan siksa neraka, itu beda. Kalau siksa kubur itu hanya gambarannya saja ya, gambarannya saja. Setelah itu mereka bangkit ya, mereka bangkit dari alam kuburnya itu dengan wujud yang berbeda-beda. Ada yang perutnya gede seperti babi ya, naudzubillah min dzalik. Ada yang keringatnya itu sampai dari ujung rambut sampai ujung kaki, keringatnya sampai kita merasa diri kita itu tenggelam ya, tenggelam karena keringat kita sendiri ya. Karena pada hari itu matahari jaraknya sejengkal. Di situ kita keluar bangkit dari alam kubur itu berdasarkan amal perbuatan kita. Setelah itu kita akan melihat CCTV di situ ya. Siapa yang pernah berbuat dosa ini, siapa yang pernah mencuri, siapa ya Allah, ya naudzubillah min dzalik ya Allah, siapa yang melakukan dosa besar ya atau dosa kecil ya. Di situ kita akan melihat siapa yang pernah berzina ya, siapa yang pernah menyakiti orang lain, siapa yang pernah menzalimi, siapa yang pernah membicarakan orang lain. Di situ kita akan melihat ya. Anggaplah di situ itu ada CCTV buat kita. Orang lain tidak peduli dengan CCTV kita ya.
orang lain tidak akan melihat kita ya. Orang lain sibuk dengan melihat amalnya mereka sendiri gitu ya. Malah kalau mereka mau malu, mereka itu pada hari kiamat itu telanjang ya, tidak pakai baju, tidak pakai apa-apa, mereka itu telanjang. Hanya saja mereka tidak memikirkan untuk melihat orang lain ya, mereka hanya memikirkan diri sendiri gitu ya. Setelah itu maka di situ akan kelihatan balasannya ya. Barang siapa yang berbuat kebaikan seberat zarrah. Zarrah itu sebagian ulama menjelaskan bahwa zarrah itu seperti partikel tepung atau partikel kalian bagian terkecil ya. Seumpama kalian ada tepung nih, tepung. Ini banyak. Bagian terkecil dari ini itu ya, itu zarrah ya. Diumpamakan seperti itu ya. Anggaplah butiran debu gitu ya. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat butiran debu gitu ya, atau butiran tepung itu, maka Allah akan membalasnya. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan seberat butiran debu pula gitu ya, seberat zarrah, seberat butiran tepung gitu ya, maka Allah akan juga membalasnya dengan kejelekan juga. Di situ kita akan disiksa ya. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita selamat meskipun kita banyak dosa ya. Kita sadar ya, kita tidak boleh sombong. Bapak pun begitu ya, dosa bapak itu banyak sekali. Kalau kalian itu masih kecil ya, kalian itu masih belum mempunyai dosa sama sekali, kalian itu akan dicatat baik oleh malaikat ya. Kenapa Bapak selalu minta doa kalian? Bukan Bapak minta doa, maksudnya itu kenapa kalian disuruh mendoakan orang lain? Kata Bapak, doakan orang tua, doakan Bapak juga, karena kalian itu masih belum punya dosa ya. Kalian itu insya Allah doanya pasti cepat dikabulkan oleh Allah, cepat nyampe. Kalau kita mah, terutama Bapak ya, orang tua kita ya, orang tua kalian juga itu udah kotor gitu ya, anggaplah udah kotor gitu ya. Kemungkinan doa-doa yang pasti diterima itu adalah doa-doa kalian. Jadi orang tua kalian, orang tua kita, nenek kita gitu ya, keluarga kita yang sudah meninggal, kita doakan selalu ya. Berdoalah untuk diri kita sendiri, untuk kebaikan kita, mudah-mudahan kita selamat ya, nanti di akhirat kita selamat. Semoga kita meninggal membawa iman dan Islam ya. Meskipun kita banyak dosa, akan tetapi kita masih mempunyai iman ya dan Islam, insya Allah kita punya harapan lah ya, punya harapan. Cuman sebaiknya kita janganlah berbuat dosa. Sepertinya Bapak ini termasuk orang yang munafik ya, menyuruh kalian untuk tidak berbuat dosa, akan tetapi Bapak sendiri masih berbuat dosa. Naudzubillah min dzalik ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita sering-sering istighfar ya. Memang kita harus akui kalau kita itu, terutama Bapak ya, manusia yang penuh dengan dosa, sering membicarakan orang, sering melihat orang yang pakaiannya seperti ini. Meskipun dalam hati kita berbicara, kita gak ngomong ke orang lain, itu sudah catat dosa. Seumpama ada orang tua kalian lewat ya, gak pakai kerudung tuh ya, kalau gak pakai kerudung pasti tuh Bapak ngomong dalam hati, ya Allah, orang tua ini gimana, kata saya. Pasti itu, karena sering tuh terjadi. Bapak tidak mau tidak mau bohong ya. Pasti itu yang orang tua yang ngadep Bapak tidak pakai kerudung, pakai kaos sampai kaos belum jadilah gitu ya, atau celana pendek ke sekolah, pasti Bapak dalam hati itu punya pikiran yang jelek ya. Itu ya, jadi kita sering-seringlah
beristighfar, terutama bapak yang banyak dosa. Oke, itu saja untuk hari ini. Kalian tidak usah mencatat ya, cukup kalian mendengarkan penjelasan bapak, cukup kalian mengerjakan tugas MTK-nya ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.